Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani dengan NIM 220631000002 dari kelas 6A Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu berupa aplikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran. Nah, di sini adalah tampilan awal ketika kita sudah mengklik icon dari aplikasinya sendiri, yaitu terdapat tombol seru dan juga tombol start. Jika kita mengklik tombol seru, itu akan masuk pada profil pengembang dan deskripsi singkat dari aplikasi ini. Di sini terdapat nama saya, NIM, prodi, dan juga fakultas. Kemudian untuk deskripsi singkatnya sendiri, di sini saya buat itu mengenai penjelasan dari aplikasinya sendiri, yaitu sebuah aplikasi media pembelajaran digital interaktif komprehensif yang dirancang untuk mendukung fase F kurikulum merdeka, di mana menawarkan pengalaman belajar yang terstruktur dan juga menarik, mencakup berbagai aspek penting dalam proses edukasi. Nah, di dalam aplikasi ini pengguna akan menemukan beberapa fitur utama, yaitu yang pertama ada cara bermain, di mana mengenai panduan eksplisit untuk navigasi dan pemanfaatan seluruh fitur aplikasi. Yang kedua ada pertanyaan pemantik, yaitu pemicu awal untuk merangsang rasa ingin tahu siswa dan pemikiran kritis. Dan yang ketiga ada tujuan pembelajaran, yaitu penjelasan mengenai hasil belajar yang diharapkan setelah unit selesai dan juga target peserta didik. Kemudian di dalam materi pembelajaran ini juga terdapat video pembelajaran, di mana untuk mendukung visual dan audio untuk memperkaya pemahaman materi peserta didik. Jika sudah siswa memahami materi video, kemudian siswa akan dihadapkan dengan ujian formatif dan juga uji sumatif. Uji formatif sendiri di sini saya buat sebuah 2 mini game sesuai dengan sebab yang ada pada aplikasi ini. Kemudian ada uji sumatif, yaitu evaluasi akhir untuk mengukur penguasaan materi secara menyeluruh. Selanjutnya ada evaluasi kepuasan sebagai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik pengguna demi perbaikan aplikasi yang berkelanjutan. Setelah mengisi evaluasi kepuasan, peserta didik akan dihadapkan dengan tugas proyek yang aplikatif untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konsep nyata. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran, di mana berisi rangkuman pembelajaran dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, saran dari saya untuk pengalaman yang lebih optimal itu membutuhkan koneksi internet yang stabil dan juga cepat. Ini penting agar video pembelajarannya lancar, materi terunduh efisien, dan juga uji formatif dan uji sumatif berjalan tanpa hambatan. Kemudian kita back, kita klik yang tombol start. Di sini akan tampil pilihan utama dari aplikasi ini yang terdiri dari how to play, tujuan pembelajaran, dan juga pertanyaan pemantik. Kita klik yang how to play. Di sini terdapat tata cara atau cara bermainnya. Yang pertama itu klik tombol seru untuk melihat profil pembuat media pembelajaran. Yang kedua, klik start untuk memulai pembelajaran, di mana nantinya kalian akan melihat tujuan pembelajaran yang sudah tersedia. Kemudian yang ketiga, Anda dapat mempelajari materi yang telah disediakan atau tersedia. Dan yang terakhir, yang keempat, ikuti uji sumatif dan uji formatif setelah memahami materi yang disediakan. Jadi ini adalah isi dari tampilan how to play. Kemudian kita back dan masuk pada tujuan pembelajaran. Di sini terdapat 3 tujuan pembelajaran yang sudah saya buat sesuai dengan struktur ABCD. Nah, di sini yang pertama itu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami dan merancang kebutuhan teknis pengguna komputer dengan baik. Yang kedua, melalui proyek kelompok, peserta didik mampu menganalisa perencanaan pengelamatan jaringan dengan baik. Dan yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik mampu mengevaluasi perencanaan pengelamatan jaringan dengan benar. Untuk sasaran peserta didiknya yaitu diajarkan pada fase F tentunya, yaitu misalnya untuk kelas 11 dan juga kelas 12 SMK atau MAK dalam kurikulum merdeka. Ini adalah tampilan dari tujuan pembelajaran dan juga sasaran peserta didik. Kita back dan kita masuk pada pertanyaan pemantik. Di sini saya membuat 3 buah soal untuk memantik pengetahuan siswa. Yang pertama, mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah jaringan sederhana peer-to-peer. Yang kedua, apa fungsi dari switch dalam kebutuhan teknis pengguna jaringan. Dan yang ketiga, mengapa penting menganalisis kebutuhan teknis sebelum membangun sebuah jaringan.
Selanjutnya, jika kita mengklik next, itu akan masuk ke menu utama, di mana terdapat materi pembelajaran, uji formatif, uji sumatif, dan juga evaluasi kepuasan. Kita coba klik yang materi pembelajaran. Di sini terdapat submateri, 2 buah submateri, yaitu mengenai survei teknis pengguna jaringan dan juga daftar kebutuhan teknis pengguna jaringan. Kita pilih salah satunya. Untuk penjelasan materinya, di sini saya buat seperti ini, yaitu mengenai deskripsi singkatnya saja. Yang pertama ini terkait pengertian jaringan komputer. Kemudian kita masuk lebih dalam lagi, yaitu terdapat 3 poin penting. Yang pertama, merancang survei jaringan komputer. Yang kedua, mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna jaringan. Dan yang ketiga, data peralatan jaringan. Jadi siswa dapat membaca atau mempelajari materi singkat namun detail yang mudah dipahami oleh para siswa. Nah, jika siswa sudah memahami materi, siswa akan diperintahkan untuk menonton sebuah video pembelajaran agar lebih matang lagi. Halo, Sobat Jaringan. Saya, Netro, AI Jaringan yang akan memandu kalian dalam eksplorasi pentingnya kebutuhan teknis pengguna jaringan. Dalam membangun jaringan, perencanaan adalah kuncinya. Dan untuk perencanaan yang matang, kita perlu memahami 2 hal esensial, survei teknis pengguna jaringan dan daftar kebutuhan teknis pengguna jaringan. Untuk membantu saya menjelaskan, hari ini kita kedatangan seorang ahli yang akan berbagi pengetahuannya secara langsung. Mari kita sambut Aprilia Maharani. Beliau akan membantu kita mengupas tuntas materi ini. Selamat datang. Terima kasih. Begitulah sekilas video pembelajaran yang sudah saya sediakan. Kemudian kita akan masuk pada uji formatif. Di sini terdapat sebuah mini game. Kita klik mini game 1 terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita langsung klik saja QR kodenya dan kita akan diarahkan pada uji atau game tentang survei teknis pengguna jaringan atau subbab yang pertama. Di sini saya buat model flip. Kemudian untuk yang mini game 2 itu saya buat model yang berbeda. Dan di sini saya buat dengan model menarik gambar pada tempat yang sesuai. Kemudian jika sudah mengerjakan uji formatif untuk setiap subbabnya, siswa akan mengerjakan uji sumatif atau ujian secara keseluruhan materi. Di sini saya buat seperti pilihan ganda. Nah, setelah itu siswa akan mengisi form evaluasi kepuasan. Akan diarahkan pada Google Form. Di sini terdapat sekitar 5 pertanyaan terkait survei kepuasan pengguna. Kemudian, jika kita klik next, itu akan masuk pada tugas project. Di sini saya menyampaikan secara detail terkait topiknya, format pengumpulan, mata pelajaran, dan juga deadline-nya. Nah, saya juga menjabarkan terkait penilaian saya secara transparan tentunya, dan juga deskripsi tugas dan pilihan proyeknya secara detail dan mudah dipahami para siswa. Kemudian di sini jika kita klik next, itu akan terdapat kesimpulan dan juga syarat. Di sini saya berusaha menyimpulkan secara keseluruhan materi yang sudah disampaikan dari awal hingga akhir, dan juga jika para pengguna memiliki saran atau masukan, bisa disampaikan melalui email yang sudah tertera. Untuk tampilan akhir dari aplikasi ini yaitu adalah ucapan terima kasih dari pengembang. Jika pengguna ingin mengakhiri bermain atau belajar dari media pembelajaran ini, bisa diklik 3.3 ini, tombol titik 3, kemudian langsung exit. Sekian penjelasan media pembelajaran aplikasi yang sudah saya buat. Semoga dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf.
dan akan saya perbaiki lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.